Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listeners dimanapun Anda berada, dan juga tentunya saya menyapa kepada sahabat Sonora. Apa kabarnya Anda pada sore hari ini? Kembali lagi bersama saya Ryan Filbert di Analisa Pasar pada hari Rabu di tanggal 22 April tahun 2020. Ya, jadi kita masih dalam tema analisa pasar dalam work from home dan bagaimana kondisi Anda semuanya. Semoga Anda masih dalam keadaan yang selalu sehat dan tentunya bisa memiliki pandangan yang positif, karena dalam perekonomian pada saat ini masih banyak berita-berita yang cenderung negatif, dan mungkin ya sama juga dengan berita-berita terkait dengan coronavirus sendiri yang masih belum ada obatnya, lalu ada penyebaran yang masih berlanjut. Nah, untuk awal dari analisa pasar seperti biasa, saya akan kembali memberikan review terkait dengan pergerakan selama 1 minggu dari akhir pertemuan kita di minggu lalu, bahwa untuk hari ini indeks harga saham gabungan berhasil mengalami kenaikan di level 4.567 penutupannya dan mengalami penguatan sebesar 1,46% pada perdagangan hari ini. Kalau 1 minggunya indeks harga saham gabungan dalam kondisi mengalami koreksi sebesar 1,26%. Dan indeks harga saham gabungan mulai meninggalkan titik tertingginya yang ada pada tanggal 7 April untuk 1 bulan ya, tentunya ini titik tertinggi 1 bulan yaitu pada level 4.975 dan mulai bergerak datar. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya juga mengapa hal ini bisa terjadi, sebenarnya pergerakan indeks harga saham gabungan transaksinya cenderung mengalami penurunan, sudah mengalami penurunan dari bulan Juli 2019, turun terus, dan titik terendah dari volume perdagangan kita selama 1 bulan ada pada bulan Februari. Jadi ketika volume perdagangannya kecil tapi tetap adanya transaksi, maka kemungkinan besar rentang pergerakan antara naik dan turunnya bisa saja sangat jauh. Jadi seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya, kalau Anda juga bertanya-tanya bahwa kenapa kok hari ini naik turun 1% kok kayaknya gampang banget. Iya, karena volume transaksi dan yang mengecil ini akan berimpact kepada volatilitas harga yang tiba-tiba naik secara cepat dan juga turun dengan cepat juga. Jadi itu adalah salah satu catatan. Nah, jadi kalau kita mau bergeser, mari kita bahas sedikit dari nilai tukar, bahwa nilai tukar kita pada hari ini ada pada level 15.450. Kita sudah meninggalkan areal 15.640 yang mana sebagai titik tertinggi ada pada level itu di tanggal 16 April 2020 dan titik terendah kita ada pada tanggal 20 April 2020 pada minggu ini. Secara 1 bulan sebenarnya kita lumayan loh sudah mengalami penguatan dari nilai tukar dolar, yaitu mengalami penurunan 6,36%. Jadi artinya rupiahnya mengalami penguatan. Nah, kalau kita bergeser dari nilai pergerakan harga emas, pada saat ini emas kembali rebound di level 1.701,86 US dollar per troy ounce, di mana pada perdagangan kemarin sempat terkoreksi cukup jauh sampai dengan titik terendah di level 1.659. Dan untuk pergerakan harga digital asset yaitu cryptocurrency Bitcoin ini berada pada level 7.020 dolar per 1 Bitcoin, dan ini masih berada pada kisaran support. Jadi di minggu lalu ketika kita siaran ada di support, dan pada hari ini ketika kita siaran juga ada pada support. Nah, ada banyak hal-hal menarik sepanjang 1 minggu ini yang tentunya bisa menjadi bahan diskusi kita, bahan sharing kita di sore hari ini ya. Yang pertama, kita semua tahu bahwa ada namanya
kartu prakerja yang diluncurkan dan ternyata mulai ramai dari setelah hari Rabu minggu lalu sebelum siaran ini, yaitu ya ada juga dari staf susnya Presiden mengeluarkan surat yang merujuk kepada salah satu aplikasi, lalu aplikasi yang pada saat ini menerima tanda kutip proyekan daripada kartu prakerja ini juga kembali disoroti karena ternyata mayoritas kepemilikannya asing. Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang kita sampaikan adalah saya kebetulan memang juga pemilik dari perusahaan berbasis startup berbasis teknologi dan di financial technology. Dalam mengembangkan sebuah sistem itu membutuhkan modal yang tidak murah. Kenapa? Karena mengembangkan sebuah sistem yang dari nol kita membutuhkan full stack developer dan juga tim IT yang lengkap. Mulai dari pembuatan front end-nya, yaitu yang Anda klik-klik itu sebagai front end, dan back end itu adalah belakangnya, yang itu membutuhkan waktu yang lama dan juga riset bagaimana caranya agar sebuah sistem bisa dipakai oleh orang lain. Artinya dalam mengembangkan sistem itu dibutuhkan investasi yang besar. Dan apakah pertanyaannya banyak orang Indonesia yang berpikir mau berinvestasi pada suatu hal yang tanda kutip belum jelas? Ya pada awalnya segala sesuatu kan tidak jelas, betul. Mulai dengan sebuah ide itu lalu digambarkan, dibuatkan sebuah bisnis prosesnya, dibuat sebagai sebuah pitching deck namanya juga. Maka itu adalah suatu skema yang panjang. Dan bila pada akhirnya orang Indonesia yang mau mengembangkan sistem sebuah ide yang baik bagi negara kita dan ternyata tidak bisa mendapatkan investasi dari orang dalam negeri lokal karena pinginnya adalah investasi hanya 3-4 bulan lalu jadi meledak, jadi bertriliun-triliun, ya tentunya akan mencari permodalan dari luar negeri. Jadi kalau pada hari ini banyak sekali startup-startup yang ada di Indonesia dan ternyata setelah di cross check miliknya luar negeri atau penanaman modal asing, saya nggak terlalu kaget. Dan kalau pada hari ini disoroti karena digunakan, ya bagaimana caranya ketika hari ini terjadi kita tidak memiliki alat untuk kita gunakan, kita sebarkan. Pada saat ini kita tidak bisa melakukan pelatihan secara langsung, kan pada akhirnya kita harus mengakses sebuah learning management system kan yang disebut dengan micro learning. Jadi saya nggak terlalu kaget ketika ada rame bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan startup ini yang digunakan untuk melakukan distribusi ini ternyata bagian daripada perusahaan asing dan juga dari Singapura dan lain sebagainya. Lalu kita tiba-tiba hari ini seperti seorang yang begitu amat nasionalis untuk membela kenapa tidak menggunakan platform dalam negeri, ya karena jawabannya untuk mereka bisa sampai sebesar itu ya mereka pasti membutuhkan suntikan modal, dimana ketika mereka belum jadi, orang dalam negeri tidak mau menyuntikkan modal. Berarti kan pada sebelum kejadian hari ini ujung-ujungnya salah kita bersama nih. Jadi saya mencoba untuk bersikap netral bahwa investasi dari dalam negeri itu memang masih sangat kurang. Apalagi dengan kondisi pada saat ini, siapa yang hari ini pasti mulai kekhawatiran lah. Jangankan mau berpikir investment, mau melakukan strukturisasi ulang, restrukturisasi terhadap keuangannya yang acak-acakan pada hari ini pun masih banyak yang melakukan itu gitu loh. Bagaimana mungkin langsung akan berpikir investasi yang berpuluh-puluh tahun baru menghasilkan. Ini kan karena baru kejadian coronanya maka tiba-tiba menjadi sangat mendapat sorotan gitu ya. Tapi ketika hari ini belum ada, kita belum mau berinvestasi, ya berarti sebenarnya salahnya itu ya dari berbagai macam pihak. Bila hari ini terjadi dan harus menggunakan platform rasa luar negeri, ya karena kita pada saat itu belum ada, kita tidak mau berinvestasi. Ya, kira-kira itu yang menjadi pesan di sesi pertama. Semoga bisa memberikan suatu pandangan. Saya juga tidak berusaha untuk membenarkan dan menyalahkan, namun saya juga berpikir kita sebelum menunjuk salah kepada orang lain, saya selalu mengatakan hati-hati ketika satu telunjuk menunjuk kepada orang lain, ada tiga dari jari kita menunjuk ke diri kita sendiri. Oke, kita akan lanjut pada sesi kedua dan sesi selanjutnya tentunya dengan berbagai macam informasi, misalnya adalah kontrak
minyak yang negatif. Apa impactnya dan apa yang harus kita lakukan dan kenapa bisa gitu, kita akan lanjut di sesi kedua. Sebelum itu saya akan mengundang kepada Anda semua smart listeners dan juga sahabat Sonora untuk mengirimkan nama, email, nomor handphone dan juga subjek serta domisili ke 0812 11 12 959. Yang mengirimkan bisa belajar investasi selama 30 hari dengan saya dari email, dan juga saya akan kirimkan buku The Secret Property Investment untuk Anda. Kita akan kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora yang mungkin baru saja bergabung. Anda dalam Analisa Pasar pada hari Rabu, dan setiap hari Rabu masih bersama saya Ryan Filbert. Dan di sesi pertama tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Tentunya pertama adalah terkait dengan kondisi aktual dari pergerakan pasar kita, mulai dari indeks harga saham gabungan, lalu juga tadi kita sudah bahas mengenai emas, dan di sesi pertama tadi saya sempat membahas mengenai kartu prakerja yang juga disoroti menggunakan platform-platform, dan ternyata platformnya juga sedang dijadikan trending topik karena katanya dari luar negeri. Ya, karena penanaman modal asing, karena diinvestasikan oleh orang luar negeri, dan tentunya memberikan suatu pencerahan baru mengapa hal itu bisa ada dan juga menjadi suatu pesan bagi kita di kemudian hari. Nah, sebelum kita akan mulai kembali di sesi kedua, saya akan kembali mengingatkan kepada Anda, saya membuka kelas sederhana sekali, yaitu belajar investasi selama 30 hari. Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, subjeknya adalah analisa pasar, dan juga jangan lupa cantumkan kota domisili Anda. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Sekarang juga nanti setelah acara ini akan saya kirimkan modul belajar investasi selama 30 harinya dari saya, dan saya akan kirimkan buku The Secret Stock Market The Secret Property Investment. Jadi saya punya buku The Secret itu ada dua. The Secret yang pertama ada The Secret Stock Market in the Century, itu adalah salah satu buku dari 17 buku yang saya tulis mengenai investasi, dan The Secret Property Investment itu adalah buku yang selalu saya coba untuk bagikan kepada banyak orang agar memiliki mindset dan juga pengelolaan keuangan yang tepat dan menyikapi mengenai investasi properti secara baik dan benar. Oke, kita akan lanjut di sesi kedua. Dan kalau misalnya Anda mencermati harga kontrak minyak, kontrak oil, minyak bumi ya. Itu kita mendapati dalam beberapa hari terakhir ini harga minyak diperdagangkan di teritori negatif, tepatnya mulai dari hari Selasa tanggal 21 April pergerakan harga minyak WTI kontrak pengiriman pada bulan Mei di tahun 2020 itu langsung anjlok negatif menjadi 40,32 US dollar per barrel, tapi negatif. Nah, pertanyaannya justru adalah kenapa kira-kira bisa seperti itu? Itu tentunya kita harus tahu bahwa naik dan turunnya harga itu biasanya diakibatkan oleh yang namanya permintaan dan penawaran. Dengan kondisi pada hari ini semua negara, ya hampir seluruh negara di dunia dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar maupun ada yang di lockdown, maka minyak yang sebagai alat bahan bakar industri dan juga bahan bakar transportasi tentunya menjadi lebih sedikit secara permintaan. Dan kalau misalnya tiba-tiba orang yang sudah kontrak lalu dia harus membeli, artinya kan dia akan dikirimin minyak dalam jumlah yang banyak gitu ya. Ya, itu dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah ya akan lebih baik menjual kontrak minyaknya dengan harga berapapun daripada harus menampung dengan kilang minyak dong. Ya, jadi memang akhirnya posisi pada hari ini seperti yang dilakukan di negara kita akan lebih bagus dengan kondisi pada saat ini.
yang dalam kondisi normal kita masih melakukan subsidi dan juga penggunaan untuk minyak, minyak juga cukup banyak secara industri maupun transportasi, ya akan lebih bagus kalau mengambil posisi untuk membeli minyak dalam kondisi hari ini. Itu adalah penjelasannya. Nah, lalu juga kalau ditanyakan penjelasannya selanjutnya adalah apa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya sih tidak ada. Kalau kita melihat bahwa pergerakan harga bahan bakar kan relatif terjaga ya, tidak naik tidak turun, berbeda dengan di Malaysia yang sudah mengalami penurunan. Kita memang relatif lebih lambat untuk merespon sesuatu gitu ya. Semoga juga bagi pemerintah kalau turun itu lambat, naik juga jangan cepet-cepet gitu, jangan pas turun lambat naiknya cepet, itu namanya nggak seru juga gitu kan ya. Jadi ini menjadi suatu pesan penting juga nih bagi pemerintah, kan kita ini kan juga menggunakan minyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, di bagian mana kita akan terdampak? Di bagian kemungkinan besar bila Anda adalah investor dari saham-saham berbasis energi. Karena saham-saham berbasis energi itu biasanya akan langsung bereaksi ketika terjadi sesuatu naik atau turunnya harga dari harga bahan bakunya, harga komoditinya. Jadi, kemungkinan besar dan memang ternyata benar dari sektor energi kita, perusahaan-perusahaan TBK-nya yang ada di bursa saham juga mengalami koreksi. Dan penurunan di minggu ini juga tidak jauh juga karena adanya berita mengenai pertumbuhan ekonomi negatif dari dunia dan juga dari Cina itu sendiri yang juga sudah direspon oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, mungkin itu akan menjadi salah satu topik yang akan semakin menarik untuk kita perbincangkan di sesi ketiga. Nah, saya juga akan kembali mengingatkan kepada Anda, smart listeners dan juga sahabat Sonora, bila Anda berminat untuk bisa mendapatkan buku dan pelatihan selama 30 hari mengenai investasi, dan menurut saya bahwa investasi dalam kondisi apapun selalu tidak ada waktu yang salah. Memang ketika orang bilang, loh kok bisa bilang nggak salah, kan sedang turun. Berarti kalau saya investasi kemarin lebih rugi dong dibanding saya investasi hari ini secara harga benar. Tapi kalau menurut saya, kenapa saya bilang bahwa tidak pernah ada waktu yang salah dalam kita berinvestasi, adalah karena ketika kita berinvestasi itu ada banyak poin yang kita ambil. Bukan hanya mengenai untung dan rugi, namun dalam pengelolaan keuangan kita, pengelolaan emosi kita, pengelolaan cara kita berpikir, cara kita berperilaku dalam bisnis, usaha, dan juga melihat opportunity. Itu menjadi sangat berbeda dalam sudut pandang seorang investor. Jadi sebenarnya ketika harga naik dan turun itu tidak perlu dikhawatirkan ketika kita sedang berinvestasi, selama kita tahu apa yang kita investasikan dan selama berapa lama kita harus tetap berada di investasi, dan sampai seperti apa kita harus bertahan pada sebuah investasi. Itu ada sebenarnya guidance-nya secara sederhana. Oleh karena itulah kenapa saya selalu membagikan modul 30 hari belajar investasi bersama saya dan juga buku The Secret Property Investment. Bila Anda berminat untuk mendapatkan buku dan juga pelatihan dari saya, silakan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone. Jangan lupa tambahkan subjeknya analisa pasar dan juga kota domisili Anda. Kirimkan sekarang juga nama, email, dan nomor handphone Anda ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali di sesi ketiga membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang juga di minggu kemarin sudah ada, dan ada update barunya mengenai pertumbuhan ekonomi negatif dunia. Kita akan kembali sebentar lagi. Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat
Selamat bergabung kembali kepada Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang baru saja bergabung. Saya juga ucapkan selamat bergabung di Analisa Pasar pada sore hari ini di tanggal 22 April 2020 dan tentunya masih bersama saya Ryan Filbert. Pada sesi pertama dan sesi kedua kita telah membahas berbagai macam informasi yang menarik, di mana pada sesi kedua tadi kita sempat membahas bahwa minyak dunia justru bukannya naik tapi malah mengalami turun hingga nilai negatif untuk kontrak oil yang ada pada bulan Mei. Dan hal itu ternyata bisa menjadi sebuah peluang bagi negara kita bila mengambil kontrak oil yang ada pada saat ini, karena negara kita memang masih membutuhkan oil. Yang kedua adalah apa dampaknya secara langsung dari kita, kemungkinan bagi para pemegang saham dari dalam sektor energi juga akan mengalami koreksi karena biasanya akan terjadi transfer pricing dari nilai harga komoditinya. Nah, oleh karena itu, saya juga akan kembali mengingatkan kepada Anda, bila Anda mau belajar investasi selama 30 hari dari saya, dan juga mau buku The Secret Property Investment, silakan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone Anda, serta subjeknya jangan lupa analisa pasar, dan masukkan kode kota domisili Anda. Kirimkan ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Nah, apa yang akan kita bahas pada sesi ketiga? Di sesi ketiga saya mau coba untuk membahas mengenai ramalan dari beberapa lembaga internasional terkait pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020. Dan data ini setelah kita bertemu di analisa pasar minggu lalu baru rilis, jadi tidak sempat kita bahas secara lebih jauh, di mana ekonomi Cina minus 6,8% dan Ibu Sri Mulyani juga dalam conference call-nya mengemukakan bahwa ini adalah suatu shock yang besar bila nilai tersebut akan tercapai dan dunia jadi negatif 3%. Dan mungkin kalau Anda mengikuti analisa pasar di minggu lalu, hal terkait dengan pertumbuhan ekonomi negatif ini sudah sempat kita bahas ya, bahwa sesuatu yang dampaknya buruk di negara, pertumbuhan ekonomi yang buruk di negara, ya tentunya kita-kita sebagai orang yang ada di dalam negaranya itu juga tentunya akan ikut merasakan. Nah, pertanyaannya kenapa ada satu statement bahwa minus 6% itu menjadi suatu hal yang menakutkan bila ekonomi Cina masuk ke dalam teritori negatif. Karena ada beberapa hal tentunya harus kita perhatikan. Pertama adalah Cina adalah salah satu negara terbanyak penduduknya di dunia. Kalau ditanya nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka jawabannya adalah India, Amerika, dan Indonesia. Nah, impact-nya adalah bila pertumbuhan ekonomi Cina akan bermasalah, di mana Cina juga biasanya melakukan produksi bukan hanya untuk dalam negerinya, tapi kepada luar negeri. Artinya juga akan terjadi demand yang turun dari tempat lain, bukan hanya Cina sendiri. Berarti 6% ini akan terakumulasi, akan dijumlahkan bukan hanya akibat dari Cinanya sendiri, tapi juga dari negara-negara lain yang mengambil barang, yang berusaha untuk mengurangi pengambilan barangnya, entah karena trade war kan sudah menjadi berita basi nih kalau sekarang ya. Kalau di bulan-bulan akhir di 2019 kan tiap hari ngomongnya ada trade war ya. Hari ini trade warnya berhenti sendiri karena ada masalah lain, yaitu pandemik gitu ya. Tapi tetap saja bahwa kalau yang besar ini mengalami krisis atau yang besar ini karena yang namanya pertumbuhan ekonomi lebih daripada 1 tahun dan terbukti negatif, itu benar-benar memasuki resesi. Dan kalau yang besarnya resesi, itu ibaratnya induknya ataupun yang memang sangat berpengaruh resesi itu justru biasanya akan berdampak besar kepada banyak pihak, dan juga tentunya seperti negara berkembang seperti Indonesia. Nah,
Kalau kita tanya-tanya lebih jauh, terus apa manfaatnya dengan kita tahu kondisi seperti itu? Kita kan tetap pada akhirnya harus hidup kan. Kita telah membahas beberapa hal yang menarik juga di sebelumnya siaran kali ini. Kita sempat membahas mengenai ultra saving power baterai. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita berada dalam kondisi seperti ini. Yang kedua adalah kita juga sudah membahas bahwa kita harus masuk ke dalam dua tren baru yang mau tidak mau hari ini ada, yaitu orang menjadi go digital, menjadi lebih melek digital lagi dibandingkan sebelumnya. Yang kedua adalah orang akhirnya mengetahui bahwa ada sektor-sektor yang lebih defensif lagi, contohnya orang juga lebih memperhatikan mengenai kesehatan. Pada akhirnya sektor kesehatan saja sudah menjadi salah satu sektor yang defensif. Artinya dalam keadaan apapun orang tetap dituntut untuk bisa sehat dan ingin sehat. Dan dengan hari-hari ini, coba saja Anda lihat bahwa ternyata semua orang maskeran, semua orang cuci tanganan, semua orang menggunakan hand sanitizer, meskipun itu memang anjuran pemerintah. Tapi memang sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir lagi, ya memang kita harus hidup dengan seperti itu kan. Harus menjaga kesehatan dan menghindari diri dari hal-hal yang memungkinkan kita sakit. Berarti healthy lifestyle. Nah, hal seperti itulah yang menjadi counterbalik yang perlu kita pertimbangkan dalam kondisi kita sehari-hari, di mana proses daripada suatu usaha, proses dari suatu nature dari suatu bisnis sebenarnya adalah menyelesaikan masalah orang lain. Jadi kan selalu ada peluang dari setiap masalah yang ada. Jadi di sesi ketiga ini dengan kita melihat pertumbuhan ekonomi negatif, kita juga akan bertanya kembali dampaknya buat kita. Oke, pasti akan dirasakan dampaknya. Apalagi bila resesi dan krisisnya itu datangnya bukan dari krisis keuangan, namun krisisnya dari pandemik seperti hari ini, maka akan terasa pada seluruh bagian masyarakat. Dan artinya treatmentnya akan berbeda, bukan hanya seperti yang terjadi dalam sektor keuangan. Kalau sektor keuangan itu kan hanya tinggal masalah orang-orang yang berinvestasi, orang-orang yang lebih memutar uangnya dalam sektor-sektor keuangan. Namun dalam keadaan sektor real yang sebenarnya, maka kita harus mengubah mindset kita. Kita harus bisa mengupgrade diri kita. Jadi saya sih tidak bisa melihat semuanya selalu dalam keadaan yang negatif ya. Karena kita harus melihat dalam suatu hal yang positif dalam setiap masalah. Pertumbuhan ekonomi yang negatif akan selalu menghasilkan pemenang baru. Contoh sederhana, saya cerita. Teman saya bilang dia selama ini mendapatkan supplier untuk botol, di mana botolnya adalah botol bawang untuk dia supply kemana-mana. Di mana ternyata suplai bawang juga masih stabil saat ini. Dan ternyata yang sulit bukan cari bawangnya, yang sulit adalah cari botolnya. Karena apa? Supplier dari botol itu men-shifting usahanya karena permintaan berlebih dari botol disinfektan. Artinya kan ini menjadi sangat peka zaman ya, sangat peka terhadap tren. Apakah salah? Enggak juga, karena apa? Ya saat ini semua orang membutuhkan. Itu adalah salah satu cara untuk kita bersikap reaktif terhadap setiap hal-hal yang bisa memungkinkan kita untuk lebih baik dan bertahan dalam kondisi hari ini. Oke, kita akan lanjut di sesi keempat. Wah, ini sudah sampai dengan sesi keempat, padahal saya baru mulai panas. Kalau sudah mulai sesi ketiga adalah saatnya yang lebih panas. Oke, saya akan ingatkan kembali kepada Anda yang belum mengirimkan nama, email, dan nomor handphone. Silakan kirimkan nama, email, nomor handphone Anda sekarang juga. Saya akan memberikan modul belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya. Dan yang kedua adalah memberikan buku The Secret Property Investment. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai The Secret Property Investment ataupun mengapa adalah properti menjadi salah satu alasannya. Nanti kita akan bahas di sesi keempat. Silahkan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone Anda ke 08 12 11 12 959. Jangan lupa cantumkan kota domisili serta subjeknya adalah analisa pasar hari Rabu. Kita akan kembali sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talk show interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talk show interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listener dan juga sahabat Sonora, kita sudah sampai di
Sesi keempat di penghujung untuk analisa pasar pada sore hari ini. Terima kasih Anda selalu setia mendengarkan dan memberikan banyak sekali masukan dan juga pertanyaan. Dan sebelum kita akan lanjut, saya mau coba untuk membahas satu pertanyaan yang datang di WhatsApp, di mana pertanyaannya adalah, Mas Ryan, pada saat ini saya sedang dalam kondisi tidak menentu secara keuangan karena usaha dan kantor saya pada saat ini tidak beroperasi. Lalu keuangan saya sudah mepet sekali, dana-dana darurat saya yang sudah saya cadangkan sudah mulai habis. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam kondisi saat ini? Apakah saya harus bekerja lagi tapi saya nggak tahu kerjanya apa? Yang kedua adalah bagaimana dengan hutang-hutang yang saya miliki pada saat ini. Oke, thank you sekali atas pertanyaannya, dan saya sebelum akan menjawab dan coba untuk menjelaskan, saya mau coba memberikan informasi. Jangan lupa bagi Anda yang belum mengirimkan nama, email, dan nomor handphone, kirimkan nama, email, nomor handphone Anda, dan juga jangan lupa tambahkan subjeknya analisa pasar dan juga kota domisili Anda ke 0812 11 12 959. Nanti akan dikirimkan modul belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya, dan juga buku The Secret Property Investment. Nah, thank you untuk pertanyaan yang sudah Anda berikan. Nah, karena tidak menyebutkan nama, saya anggap sebagai Mr. Y saja, karena sudah terbiasa Mr. X ya. Oke, Pak X, pertama saya juga turut prihatin dengan kondisi Anda, karena tentunya Anda merasa pada hari ini Anda mulai kehabisan oksigen, dan itu tidak hanya terjadi pada Anda saja. Cukup banyak yang WhatsApp saya secara langsung pun juga mulai bermasalah terkait dengan hutangnya. Jadi bila pada hari ini saya sayang sekali tidak mendapati gambaran apakah Anda ini hutangnya hutang apa nih? Hutang beli properti, atau Anda hutang mobil leasing, atau Anda hutang motor, atau Anda utangnya adalah utang kartu kredit karena membayar kartu kredit dan KTA. Tapi kalau misalnya Anda yang paling mudah, mari kita berbicara dengan yang namanya hutang kartu kredit. Hutang kartu kredit ya, bila memang Anda sudah tidak mampu membayar dan juga mungkin tidak memiliki aset untuk bisa menutup hutang tersebut, saya selalu menyarankan bahwa hutang harus diselesaikan pertama kali. Kenapa? Karena hutang yang banyak akan menimbulkan masalah baru, yaitu apa? Stres. Kecuali memang orang-orang yang sudah terbiasa untuk ngemplang hutang, itu pasti beda omongannya. Tapi kalau kita adalah orang yang memang selama ini taat, dan karena satu hal dan lain sebab kita tiba-tiba menjadi tidak mampu, ketika kita tidak bayar, itu perasaan bersalahnya luar biasa. Sehingga saya tidak pernah menyarankan kabur aja dari hutangnya, pindah rumah. Itu bukan solusi. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa untuk berbuat yang benar. Sehingga ketika kita berbuat salah, sebenarnya badan kita tidak menerima. Jadi jangan pernah lakukan itu sebenarnya. Jadi yang paling benar, ketika Anda masih punya aset apapun, selesaikan coba hutang Anda dulu dengan kondisi yang tidak menentu. Kenapa? Kondisi yang tidak menentu, pendapatan yang tidak menentu, Anda ada kepastian bayar hutang dan kepastian untuk membayar biaya hidup Anda. Kalau yang namanya hutang kan adalah pilihan, tapi membayar biaya hidup kan adalah kewajiban. Ya nggak ada pilihannya, benar nggak? Berarti harus diselesaikanlah hutangnya dulu, sehingga kewajibannya tinggal satu. Kewajiban membayar biaya hidup diri sendiri dan biaya hidup keluarga kita. Itu yang harus kita lakukan. Lalu, apa yang menjadi treatment plan-nya nih kalau kita berbicara mengenai hutang kartu kredit? Biasanya saya selalu kemukakan bila Anda memang benar sudah jalan buntu, yang harus Anda lakukan adalah menghubungi pihak bank, minta tolong untuk hentikan bunga berbunganya dan denda-dendanya. Ajukan secara tertulis suratnya, katakan atas dasar apa, dan Anda sudah seperti apa itikat baiknya, kemukakan dan ajukanlah skema restrukturisasi atau perpanjangan. Hutangnya sebulan 1 juta, saya hanya bisa mampu bayar 600.000. Perkara nanti akan dinego ulang oleh bank atau tidak, itu perkara yang berbeda. Namun Anda sudah mengeluarkan surat ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran atas besaran kewajiban tersebut.
Nah, itu adalah step pertama. Lalu kalau ditanya, Pak, bagaimana kalau dengan yang lain nih, misalnya leasing lah, atau dengan hutang properti. Nah, kalau yang kayak gini ya, tentunya kalau leasing kan ada jaminannya. Berarti ya tinggal nggak mampu, bentar lagi mobilnya ditarik, motornya ditarik. Kalau properti ya sama, ntar juga bisa dilelang kalau benar sudah tidak mampu. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung dengan Anda jual sekarang, ternyata bisa untung atau bisa lebih, ya dikeluarkan saja dulu. Kenapa? Karena one day Anda punya lagi, Anda dengan skema yang lebih baik dan lebih benar untuk memiliki sesuatu, Anda akan lebih sehat. Itu menjadi suatu guru paling berharga dalam hidup ya, namanya pengalaman itu sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya dengan dana-dana cadangan yang sudah mulai habis, sebenarnya kalau tadi Bapak mengikuti, Pak Y ini mengikuti di sesi kedua, kita sudah banyak membahas, di sesi ketiga, kita membahas bahwa tidak selamanya masalah itu tidak bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Kita harus mencari namanya profit from panic, suatu keuntungan dalam kepanikan. Bagaimana caranya kita mengambil sikap dalam setiap kesempatan yang ada? Ya sederhana saja, oh ternyata teman-teman saya jadi tidak mau keluar rumah. Kalau gitu saya yang berinisiatif untuk membelikan bahan bakunya deh, bahan-bahan makanannya deh. Nanti saya yang akan mencarikan deh, saya akan mengenakan biaya sekian. Itu kan fair, boleh saja. Ya kalau teman, sama teman, justru teman lagi susah harus bantu. Saya kalau misalnya ada teman yang jualan barang, tidak pernah saya tawar. Kenapa? Contoh yang benar adalah sebagai seorang teman adalah dengan membantu teman lain. Jadi saya bukan harga teman lah, enggak. Karena teman, saya akan ikuti harga yang benarnya. Justru bukan minta diskon. Itu benar menjadi teman. Kalau enggak kan berbeda kan. Teman cuma kayak gitu, gratis aja. Nah, itu bukan teman. Itu namanya emang orang yang mau nyusahin teman. Jadi bukan teman, tuh jadikan musuh aja, masukin list gitu loh. Jadi ya mungkin dari saya seperti itu ya, semoga bisa memberikan suatu jawaban ya bagi Pak Y ya, ini Bapak yang tidak bisa menyebutkan namanya, jadi ya saya sebut dengan Pak Y, semoga bisa memberikan suatu jawaban. Nah, untuk analisa pasar tentunya untuk minggu depan saya masih dalam tone-nya masih negatif, angkanya akan seperti ini dan kita akan cenderung melemah. Kenapa? Dari tanggal 16 April kemarin juga kita berada pada area resisten. Jadi kemungkinan kita masih akan melemah kalau tidak ada berita positif, dan rasanya mencari berita positif dalam kondisi hari ini memang agak sulit. Stay healthy, selalu berpikir yang positif, jangan terlalu termakan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadilah orang yang selalu membawa hal yang baik bagi orang lain. Itu saja dari saya untuk analisa pasar sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.